isu lingkungan belum menjadi perhatian ulama di zamannya karena memang isu itu masih isu pinggiran, bahwa bagian dari masalah sosial itu sebenarnya masalah lingkungan. Terus tawarannya solusinya apa nih kalangan agamawan di dalam mengatasi masalah lingkungan hidup? Kalau misalnya Gus Dur kita anggap sebagai orang di lingkungan NU yang membawa kesadaran pluralitas yang memberikan, menginspirasi generasi berikutnya, saya kira Kiai Ali Api patut dicatat dalam sejarah dalam isu lingkungan hidup melalui buku nuansa fikih sosialnya maupun terutama sekali buku berintis fikih lingkungan hidup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi bersama kami di Islamic Talk. Saat ini kita kedatangan Ustadz Ibu Kota dan juga pengurus salah satu lembaga fatwa di NU, Lajnah Basul Masail PBNU, yaitu Ustadz Al-Hafiz Kurniawan. Baik, kita akan bahas terkait dengan lingkungan, ya Ustadz ya, terkait dengan fatwa-fatwa lingkungan, mungkin lebih eksplisit seperti itu, karena kita melihat bahwa isu-isu lingkungan saat ini kan sedang sedang hype gitu bahasa anak mudanya gitu ya. Nah mungkin yang pertama kali ingin saya tanyakan adalah, ada nggak sih fatwa-fatwa misalnya yang misal dari PBNU ya khususnya yang berkaitan dengan lingkungan gitu? Sepanjang sejarah yang saya ketahui ya, kalau kita mengerucut masalah lingkungan hidup itu kita pernah mendapati misalnya di Muktamar NU tahun 89 di Kerapiak, Yogyakarta, itu KJ membahas terkait status air hasil olahan. Jadi mungkin air hasil penyulingan seperti itu, kemudian bagaimana statusnya dalam Islam. Nah saya kira ini kan air sulingan atau air hasil olahan ini bagian dari upaya atau ikhtiar masyarakat untuk mengatasi kelangkaan air bersih dan seterusnya, kira-kira begitu. Nah itu direspon oleh ulama di forum Muktamar tahun 89. Nah kita ketemu lagi misalnya di Muktamar tahun 94 itu, bahkan saya kira isu lingkungan hidup sangat menonjol di Muktamar ini sehingga isu lingkungan ini dibahas di dua komisi ya. Nah di Muktamar tahun 94 ini itu isu lingkungan hidup itu dibahas, satu di forum komisi Wakiyah dan kedua di Maulawiyah. Itu bisa kita cek sendiri dokumennya, saya kira itu udah tersebar di online. Di Wakiyah itu Kiai membahas apa hukumnya mencemarkan lingkungan hidup. Nah itu kemudian dibahas secara tafsil bahwa pencemaran terhadap lingkungan hidup itu tentu diharamkan sejauh pencemaran itu mengandung mafsadat. Dan berikutnya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh industri atau lembaga-lembaga bisnis atau lembaga-lembaga perusahaan itu juga bertanggung jawab atas ekses pencemaran lingkungan, dampak itu mereka bertanggung jawab seperti itu. Nah di forum Maulawiyah juga dibahas secara utuh, itu secara konseptual KK membahas ya kira-kira mengkaji hasanah-hasanah yang mereka akses untuk membahas terkait isu lingkungan, itu di Maulawiyah. Nah lompat lagi di forum Munas NU tahun 2006 di Asrama Haji Sukolilo juga KK membahas terkait daur ulang air. Kira-kira pembahasannya kurang lebih sebenarnya sama sih yang di forum Munas Muktamar 89. Nah bagaimana status air hasil daur ulang itu, apakah kaitannya dengan bersuci itu gimana, boleh apa enggak? Sementara kita hari ini baru belakangan muncul itu gimana wudhu dengan air kemasan, kira-kira gitu. Itu ramai lagi, padahal itu udah dibahas oleh KK di di forum Munas Sukolilo itu Asrama Haji 2006. Nah lompat lagi di 10 tahun belakangan ini ada di forum Muktamar 33 di Jombang.
Itu ada 2 isu yang dibahas di situ, salah satunya alih fungsi lahan. Saya kira itu bagian dari bagaimana kita makhluk hidup ini, manusia ini juga berhak atas ruang hidup ya alam, dan itu harus bisa diatasi, diwujudkan hanya dengan mengatur lahan tersebut, mana lahan hijau, mana lahan bukan hijau. Kalau semua lahan hijau itu diganti menjadi perumahan, menjadi lahan industri dan segala macam, ya kita akan kehabisan ruang hijau itu. Nah, oleh karenanya alih fungsi lahan ini harus diatur terkait itu. Dan yang terakhir saya kira kita ketemu lagi Munas NU di Banjar tahun 2019 itu terkait sampah plastik itu tadi, yang kurang lebih sama seperti Muktamar tahun 94 terkait pencemaran lingkungan. Cuma ini lebih spesifik ke plastik. Bagaimana tanggung jawab perusahaan-perusahaan yang memakai plastik sebagai kemasan produknya. Nah, mereka itu sebenarnya harus bertanggung jawab atas itu. Tapi kemudian Forum Munas Banjar ini lebih booming atau lebih meledak isu soal keluarga negaraan itu, soal kafir atau tidak kafir, iya muatin itu. Nah, saya kira itu yang diputuskan di lingkungan NU, baik di Forum Munas maupun di Forum Muktamar. Adapun LBM sendiri, saya kira perhatian dia saya lupa tahun 2019 atau 2020 selama pandemi itu, LBM waktu itu membahas terkait ekspor benur. Jadi benih lobster itu ekspor keluar itu coba direspon oleh LBM terkait perubahan kebijakan Menteri KKP dari era Bu Susi yang melarang ekspor benur keluar. Kemudian di era menteri berikutnya Pak Edi Prabowo kalau nggak salah itu membolehkan dengan memberikan kuota berapa persen itu saya lupa. Nah, di situ kemudian teman-teman LBM, LBM itu merumuskan satu formula fikih yang kemudian mengharamkan ekspor benur dengan alasan pertimbangan sustainabilitas, keberlanjutan atau pakai pendekatan fikih syatibi ma'alat itu. Jadi ngitung dampak jangka panjang itu, bukan bicara fikih hari ini yang sangat normatif bahwa transaksi itu, muamalah itu sah secara normatif, secara formal sah, ada penjual, ada pembeli, ada produk, ada harga produk. Itu bukan sekedar itu, tetapi juga menghitung dampak. Saya di ala Kopi Peradaban juga saya menyampaikan itu. Kalau sekedar fikih formal normatif yang kita pakai, saya kira bukan sekedar jual benur yang boleh, jual pulau juga boleh. Tetapi kan kita harus ngitung dampak itu ke depan. Oke, kita membolehkan misalnya. Saya kira 20 tahun, 30 tahun ke depan kita akan dikutuk oleh generasi kita di zaman itu. Kenapa membolehkan? Karena ekspor benur itu tidak semudah yang kita bayangkan terkait sustainabilitas. Bisa merusak mengurangi keragaman hayati di perairan kita itu sendiri. Belum lagi 2010 terkait cantrang juga apa segala macam itu juga kita bahas. Penangkapan ikan itu juga tidak boleh menggunakan alat-alat berat karena juga merusak alam atau ruang hidup di dasar laut. Itu juga oleh karenanya ya KK itu memberikan respon dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang mereka akses dari Hasanah Turos kita, kira-kira begitu. Kalau dalam hal misalnya peribadatan gitu misalnya, dalam hal peribadatan itu ada hal-hal yang misalnya, mohon maaf ya, misalnya dalam ibadah itu kan Islam lebih banyak menggunakan air misalnya, lebih banyak menggunakan air. Apakah dalam hal peribadatan itu ada fatwa-fatwa dari PBNU yang mungkin kayaknya ini dalam untuk menghitung dampak tadi ya misalnya ya, itu kayaknya misalnya perlu diubah nih caranya kah, atau misalnya pengelolaan airnya kah, atau dan yang lain sebagainya misalnya udah ada atau belum? Kalau secara harfiah saya kira belum, tetapi secara isyarat saya kira itu bisa digali, atau kalau mau kita bisa mengambil pelajaran dari hasil Muktamar
dari hasil Munas Sokolilo itu 2006, di mana bahwa air hasil daur ulang atau air kemasan itu statusnya bisa suci, mensucikan, artinya tidak melulu kita harus menggunakan air tanah, kira-kira begitu. Nah itu saya kira harus dikembangkan lebih jauh, dan kita perlu membuat daftar semacam DIM gitu, daftar inventaris masalah yang terkait isu lingkungan. Karena sering juga saya sampaikan di lingkungan akademik ya di UI itu, saya sering sampaikan kepada mahasiswa bahwa isu lingkungan hidup ini merupakan isu yang baru ya, paling enggak dibanding isu agama dan perempuan, isu agama dan lingkungan itu relatif lebih baru ketimbang isu itu. Sehingga persoalan-persoalan yang muncul di lingkungan Nahdlatul Ulama atau di lingkungan lembaga keagamaan, ya entah NU atau MUI atau Muhammadiyah atau ormas yang lain, atau di lingkungan akademisi, saya kira belum banyak dieksplorasi isu itu, termasuk apalagi yang detail-detail itu ya. Sementara juga kita harus pahami juga bahwa lembaga-lembaga keagamaan atau ormas ini saya harus katakan bahwa mereka ini memang berjalan lambat. Apa yang membuat Karena itu? memang terikat dengan aturan organisasi ya. Terikat dengan aturan organisasi artinya muktamar minimal 5 tahun sekali. Itu pun kalau nggak ada molor apa segala macam. Munas itu minimal dalam sekali kepengurusan minimal sekali. Yang sebenarnya itu bisa dijadikan 3 kali forum menjadi 2 kali atau 3 kali yang bisa kita manfaatkan untuk membahas isu-isu krusial. Nah, di samping itu kerja-kerja organisasi ini ya memang butuh kerja-kerja bantuan dari lembaga-lembaga, seperti misalnya kalau lembaga fatwa ya ada LBM itu yang membahas. Tapi kan sekali lagi ya, masalah yang yang masuk ke lembaga-lembaga agama ini bukan hanya isu lingkungan, sehingga mereka juga harus melihat prioritas mana isu yang harus dibahas, mana yang enggak. Itu juga faktor yang melatar belakangi saya kira tidak selalu concern di situ gitu. Lembaga keagamaan melulu misalnya 10 tahun terakhir isu lingkungan enggak. Paling hanya diselipkan di beberapanya. Seperti itu. Ya kalau mau memang itu kita nggak bisa mengandalkan ormas itu, tetapi bisa untuk meningkatkan intensitas pembahasan isu lingkungan itu bisa melalui ormas di level bawahnya, entah di level PWNU atau cabang, itu bisa menggarap soal roh. Saya kira daerah-daerah pesisir itu berkepentingan membahas itu, baik dari segi konuniyah atau dari segi maudu'iyah, atau itu berkepentingan sekali. Nah tapi memang sekali lagi ya, karena memang ini isu yang relatif masih muda, sehingga awareness atau kepedulian atau wawasan itu atau literasinya belum sampai. Makanya saya agak bersyukur dan merasa senang sekali kalau ada teman-teman di luar yang ikut aktif menyentuh kesadaran kalangan agamawan ini. Misalnya teman-teman aktivis di luar atau media-media itu ikut membuka ruang kesadaran itu di lingkungan agamawan itu. Terkait dengan terkait dengan tokoh-tokoh misalnya yang ada di NU, seberapa jauh sih Mas tokoh-tokoh yang ada di NU itu maksudnya punya konsen sama lingkungan gitu? Kayak sama ini kan kita belum punya ya. Kalau lembaga mungkin ada, NU punya misalnya ya LPBI NU misalnya, dan kalau di luar itu misalnya di MUI ada, di Muhammadiyah ada. Tapi khusus NU sendiri ada nggak ulama yang memang studinya atau punya konsen khusus gitu di lingkungan? Kalau ulama-ulama yang konsen di isu misalnya gender, misalnya ada isu-isu terkait dengan radikalisme misalnya ada gitu. Ada nggak di NU yang memang? Kalau di lingkungan orang tua sekali ya, kita baru saja kehilangan Kiai Ali Api ya. Saya kira dia salah satu ulama yang punya konsentrasi di situ, karena memang persinggungan intelektualnya juga sangat kurban sekali ya, karena dia juga terlibat di ICMI, terlibat di MUI, sehingga persinggungannya itu kemudian mencoba menangkap isu-isu yang berkembang di masyarakat di lingkungan urban terutama, yaitu kan berkaitan sekali dengan isu lingkungan. Nah
dia memberikan sebenarnya awalnya Ki Aliapi ya awal-awal akhir-akhir tahun 80-an itu menulis buku ya semacam buku pikir sosial gitu ya. Iya. Itu salah satu sebabnya itu bahwa bagian dari masalah sosial itu sebenarnya masalah lingkungan. Yang kemudian dia elaborasi menjadi satu buku yang utuh tahun 2006 menjadi buku terbitan Ufuk. Judulnya itu Merintis Fikih Lingkungan Hidup. Saya kira Ki Aliapi ini orang yang membawa kesadaran. Kalau misalnya Gus Dur kita anggap sebagai orang di lingkungan NU yang membawa kesadaran pluralitas ya, menginspirasi generasi berikutnya, saya kira Ki Aliapi patut dicatat dalam sejarah dalam isu lingkungan hidup melalui buku nuansa fikih sosialnya maupun terutama sekali buku Merintis Fikih Lingkungan Hidup itu, di mana dia membagi secara clear ya soal kerusakan lingkungan di level global, di level nasional, terus bagaimana pandangan fikih yang sangat praktis dan amalia sekali sehingga tidak abstrak mengawang-awang itu bagaimana sih responsibilitas fikih, tanggung jawab fikih terhadap merespon isu lingkungan. Itu juga dia bahas, kemudian pada giliran dia memberikan satu kesimpulan sebagai jalan keluar di bab tersendiri. Terus tawarannya solusinya apa nih kalangan agamawan di dalam mengatasi masalah lingkungan hidup. Nah itu saya kira Ki Aliapi berdasarkan hasil bacaan dia yang kaya ya terkait. Saya kira semua kiai juga mengakses tulisan-tulisan ulama di zaman dulu, tetapi dia mampu melakukan abstraksi dan mampu menjaga jarak sehingga dia bisa mengambil bahwa sebenarnya nih lingkungan juga bukan gak dibahas oleh ulama dulu. Ini udah dibahas, cuma memang isu lingkungan belum menjadi perhatian ulama di zamannya karena memang isu itu masih isu pinggiran. Sementara orang di 100 tahun terakhir ini, di 50 tahun terakhir ini terutama ya dampak industrialisasi, revolusi industri dan segala macam, ini tidak bisa lagi dianggap sebagai isu marginal, isu pinggiran. Dia harus utamakan isu lingkungan hidup ini. Oleh karenanya dia menulis buku itu, saya kira. Dan itu sebagai rintisan, sebagaimana dia sebut secara harfiah ya, sebagai di judul bukunya, saya kira memang kita harus melanjutkan itu. Mana lubang-lubang yang selama ini belum tergarap ya, seperti misalnya terkait tadi sampean singgung ya, terkait bisa nggak sih sebenarnya bersuci itu ada peranti alternatif gitu. Bisa nggak sih air nih nggak dipakai, atau oke, kalau bukan ngambil dari air tanah terus ngambil dari air hasil daur ulang tuh gimana status tohirun mutohirun atau enggak dan seterusnya. Nah itu yang harus kita lanjutkan sebenarnya. 2013 Januari tahun ini Ki Aliapi masih ada, waktu itu saya sempat main ke rumahnya, ketemu Mas Helmi, dampingin teman dari Probolinggo untuk riset. Dia bilang yang saya heran ya karena Mas Helmi bilang, Helmi Ali bilang ini isu lingkungan, ini isu yang krusial. Dan sejak Kiai Ali menulis buku itu belum ada yang melanjutkan kalau dalam bentuk buku, dalam bentuk diskursus yang lebih masif kayaknya belum ada kelihatan. Siapa dengan kelanjutannya itu, dengan karyanya seperti itu belum ada yang menonjol. Sehingga terkesan diskursus lingkungan hidup kaitannya dengan Islam cenderung stuck. Meskipun ada beberapa aktivis ya yang menggarap itu ya, seperti terkait isu lingkungan. Tapi karena mungkin ya orang masih belum merasakan secara langsung gitu gak sih? Kadang kita tuh baru ngeh dengan suatu masalah kalau kita tuh merasakannya secara langsung. Contoh misalnya, kalau udah kena getahnya ya. Iya. Contoh kalau udah misalnya kena longsor gitu. Itu pun kadang masih diarahkan sama azab kan gitu. Biasanya seperti itu. Bahasa orang-orang sekuler itu mistifikasi. Bahwa ini takdir Tuhan. Padahal Tuhan bilang bima kasabat aidina. Nah, dan lagi yang mungkin ada nggak sih kesulitan ya bahasanya, mungkin hal-hal yang mungkin perlu digali ulang, termasuk dalam hal teks-teks agama. Karena selama ini kan kalau kita tahu secara eksplisit kalau dalam hal lingkungan mungkin, dan ini mungkin bikin kita bosen ya, karena selalu dalil yang dipakai itu
Ya itu tadi Bima Kasabat, Bima Kasabat Aidinas itu setiap hari ketika ada orang ngomongin lingkungan itu selalu ngomongin itu. Apakah sebenarnya berdasarkan misalnya taruhlah dalil-dalil yang dipakai oleh Kiai Aliafi misalnya atau ulama-ulama yang lain atau fatwa-fatwa yang pernah dikerjakan oleh PBNU tuh seberapa banyak sih teks-teks keagamaan nas ya baik Al-Quran atau hadis yang ngomongin tentang lingkungan itu? Nah, menurut saya yang perlu harus utamakan di lingkungan masyarakat, ya terutama di level agamanya itu sendiri, supaya menimbulkan awareness di lingkungan mereka, itu memang kita harus memberikan logika kausalitas ke mereka bahwa ini Bima Kasabat Aidinas ini nyata betul. Nah, menurut saya itu yang problemnya itu problem komunikasi, sehingga tidak lebih dominan mistifikasinya itu bahwa ma'asobabi musibatin dan seterusnya itu apa yang menimpa kamu itu itu memang dari Allah seolah-olah itu, sehingga melumpuhkan daya atau upaya kita untuk bangkit atau melakukan tindakan yang sifatnya preventif. Nah, yang perlu itu dilakukan saya kira itu bagaimana mengkonkretkan Bima Kasabat Aidinas itu. Terus preventifnya apa? Untuk mengatasi untuk mengatasi plastik itu seperti apa? Ya memang banyak orang ya pesimis ya. Ya percuma kalau kita melakukan aksi-aksi individual itu percuma, karena apa? Karena raksasa industri juga tidak melakukan apa-apa dan seterusnya. Saya kira ya memang ya, terus kalau kita juga secara individu tidak berkontribusi berperan aktif, ya akhirnya kita akan musnah bersama pada gilirannya. Hanya tinggal nunggu buang waktu aja kapan waktunya. Tapi dalam hal agama orang kan percaya ya, maksudnya terutama orang Indonesia itu kan percaya banget sama agama, bahkan terkesan suatu hal itu kalau nggak ada legitimasinya dari agama itu menurut mereka itu ya nggak perlu dikerjakan gitu. Nah, menurut teman-teman ustadz-ustadz yang ada di LBM atau yang sering mengkaji fikih misalnya, perlu nggak sih misalnya agama itu juga mengeluarkan ya fatwa-fatwa yang lebih eksplisit gitu ya terkait dengan lingkungan gitu, bukan hanya sekedar menjawab sebuah fenomena misalnya, tetapi hal-hal yang mungkin sifatnya lebih ke preventif gitu ya, ke preventif. Misalnya taruhlah contoh misalnya orang yang buang sampah sembarangan itu haram misalnya gitu ya. Misalnya apalagi misalnya mendaur ulang sampah itu misalnya lebih baik gitu ya, dianjurkan gitu ya, atau dari sholat 1000 rakaat ya nggak perlu seperti itu sih, tapi setidaknya ada bunyi-bunyi yang ada targhib, ada tarhib, ada tarhib seperti itulah dalam agama. Ini repotnya kita beragama kan, mau nggak mau harus berbasis teks. Sementara nggak semua teks itu ada. Paling kalau mau ya kita mengumpulkan. Yang pertama bisa dilakukan, mengumpulkan semua teks-teks keagamaan yang terkait isu lingkungan. Ya Qur'annya, ya hadisnya, atau makalah ulama, seperti itu. Baru kemudian memberikan rumusan-rumusan yang sifatnya konkret ke masyarakat. Karena ya saya kira agak membutuhkan penalaran lebih lanjut kalau misalnya masyarakat minta untuk mengakses langsung. Justru dibuat buku saku. Saya kira buku saku itu penting banget di rumah. Misalnya di rumah nih yang ramah lingkungan kayak apa sih? Saya kira itu perlu buku saku. Paling nggak buku saku dengan dalil-dalil yang ringan dan apa sih praktek-praktek harian yang bisa kita lakukan di dalam rangka menjaga ramah lingkungan dan juga melakukan preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan. Kan kita nggak mungkin pakai dalil yang itu mulu, seperti misalnya soal fasadu barwal bari di Bima Kasabat Aidinas, atau dan itu kan terlalu general kan. Iya, terlalu general. Terus prakteknya apa hariannya ini kan butuh, apalagi kalau kita misalnya
mengenalkan ke anak-anak yang memberi contoh itu ya itu yang praktis-praktis banget yang sifatnya infografis lah kayak gitu di IG atau apa, sehingga anak-anak juga bisa niru. Anak-anak kalau udah kebentuk habitnya itu bisa kok. Kalau keluar kamar mandi mereka harus matiin lampu, terus posisi lampu sendiri itu jangan terlalu tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh dia. Nah itu yang kayak gitu tuh kita perlu bikin buku saku. Nggak apa-apa misalnya kalau emang kita kan nggak mungkin yang ngarang teks ya, bikin Quran atau bikin hadis kan nggak mungkin. Nah yang kita bisa bikin itu adalah ngasih panduan yang praktis itu ke masyarakat, bahwa kemudian selain tidur kita harus matikan lampu. Oh bukan cuma tidur aja loh, pokoknya ruangan yang kita nggak pakai untuk penerangan kita harus matikan lampu. Nah kayak gitu kan bisa pakai pendekatan mafhum atau pahwal khitab, itu bisa. Berarti kan selain teks sebenarnya ada peran dari agamawan kan untuk menjelaskan apa teks-teks yang terlalu general ini menjadi yang abstrak itu menjadi lebih konkret, lebih eksplisit gitu. Betul, lebih eksplisit. Karena kendala di masyarakat yaitu ya mubalik atau penceramah mungkin bisa sampai berbusa-busa menyampaikan dalil-dalil terkait awareness kita terhadap lingkungan atau la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, tapi menerjemahkan dalam kehidupan sehari-harinya ini yang perlu di direct masyarakat awam ini, menurut saya sih begitu. Ya lain misalnya kalau masyarakat kota atau masyarakat milenial ya yang lahir di tahun 80 sampai 2000 mungkin ya dia bisa ngakses informasi itu dari media sosial. Saya sendiri banyak ngikutin akun-akun yang ngasih petunjuk praktis bagi kita apa sih di rumah yang harus dilakukan terkait isu ramah lingkungan. Tapi bagi orang-orang tua di bawah kelahiran di bawah tahun 80 ini kan apalagi mereka masih senang kumpul-kumpul offline atau apa lewat majelis saling, itu perlu didirect memang oleh ustadznya sendiri, perlu didirect, bikin edaran atau kalau khotbah Jumat mungkin bisa kita bikin buletin Jumat yang bisa mereka bawa, dan itu juga bisa diakses, informasi itu bisa diakses oleh orang-orang rumahnya yang ikut Jumatan. Saya kira itu problem komunikasi dan menerjemahkan dari yang abstrak itu dan general itu menjadi sesuatu yang sangat partikular dan eksplisit itu tadi. Itu masalahnya di situ menurut saya. Tapi dengan keadaan yang seperti sekarang ini kira-kira Ustaz optimis gak dengan maksudnya keberlanjutan agamawan-agamawan kita yang memang bisa mengerti problem iklim dan bisa memberikan pencerahan lah kepada masyarakat? Ya pertama yang harus disentuh memang ya mereka ya awareness-nya dulu bahwa ini masalah kita di depan mata dan ini kaitannya dengan perilaku kita. Udah itu aja dulu. Nah kalau itu udah selesai dan tentu kan data-data konkretnya kan harus di backup oleh teman-teman di luar kalangan agamawan ini. Itu dulu. Aktivis-aktivis lingkungan itu menyodorkan data. Tapi perlu diingat kadang-kadang nih kalangan agamawan kan agak tinggi juga, maksudnya caranya jangan guruin mereka, itu bisa problem itu. Mereka ini ulama-ulama yang disegani di masyarakatnya, muhibinnya, jamaahnya, tapi kalau kita kesannya menggurui, nah itu mereka cenderung denial atau malah kontraproduktif kira-kira gitu. Satu itu. Kedua yaitu tadi kalangan agamawan ini setelah dapat awareness-nya, punya wawasan atau literasi yang bagus terkait isu lingkungan, mereka juga harus bisa menangkap persoalan-persoalan lingkungan yang mereka hadapi di lokalnya masing-masing. Karena pengalaman dan problematika lingkungan yang dihadapi tiap daerah itu beda-beda. Di lingkungan pegunungan bagaimana, di lingkungan pesisir kayak apa, di lingkungan perkotaan juga bagaimana. Itu gunung sampah itu udah mau gimana lagi kita dengan itu. Nah itu tentu mereka sendiri harus merumuskan masalahnya yang mereka hadapi di daerahnya masing-masing dan mereka sendiri yang harus mencari jalan keluarnya. Dan kita nggak bisa berpangku tangan atau menyerahkan begitu saja terima matang dari lembaga-lembaga keagamaan yang ya seperti NU, Muhammadiyah atau MUI. Mereka cukup ngasih bahan pokok-pokok pemikiran yang mana penerjemahannya nanti di bawah itu seperti yang terkait yang eksplisit itu ya
itu memang di lingkungan bawah itu sendiri yang harus menerjemahkan itu. Ya PCNU ya, kalau di lingkungan NU ya PCNU kolaborasi sama teman-teman LPBI, LBM di lingkungan PCNU atau di PWNU. Saya kira itu akan lebih maksimal, Ya. perannya akan lebih maksimal. Lalu ini mungkin komentar Anda sebagai ini agamawan, sebagai ustadz, melihat ketika kita itu rekreasi misalnya. Kemarin itu ada masjid baru lalu Di Jawa Tengah. di Jawa Timur, Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat. Jawa Oke, Barat. oke. Pas orang-orang datang ke sana, hasil dari aktivitas itu adalah sampah di sekitar masjid yang buat masjid itu semakin kotor, padahal itu masjid baru. Akhirnya kan orang-orang beranggapan bahwa sepertinya Islam nggak ramah lingkungan gitu, nggak mengajarkan kebersihan. Mungkin jagalah kebersihan hanya sekedar omongan aja, nggak pernah ada perilaku yang benar ada gitu. Kita berterima kasih banyak ke Kiai Aliapi yang menulis buku rintisan terkait buku pikir lingkungan. Saya kira ya gitu, kita harus apresiasi setinggi-tingginya ya sebagai sebuah rintisan. Tapi saya kira terkait problem itu ada masalah yang lebih mendasar dari itu, yaitu teologi lingkungan itu. Jadi kalau masyarakat itu selama ini menganggap kesalehan itu melulu yang sifatnya individual melalui pendekatan ibadah makdo ya, puasa sunnah, baca Quran, hataman Quran sebanyak-banyaknya dan seterusnya, atau mengamalkan sholat sunnah dan lain-lain yang terkait dengan itu. Kemudian kita juga mungkin ya hampir 20 tahun terakhir sudah mubalik kita atau khatib kita sering mengampanyekan kesalehan sosial. Saya kira itu sudah cukup sukses mengampanyekan bagaimana sih kesalehan sosial itu juga harus diperhatikan oleh masyarakat di samping kesalehan individual. Nah, saya kira yang harus diawali oleh kalangan agamawan hari ini, saya kira kesalehan lingkungan, bahwa mengelola sampah, terus bijak di dalam menggunakan air tanah, terus juga bijak di dalam menggunakan energi yang terbatas terutama ya. Saya kira itu harus dikampanyekan bahwa itu bukan masalah yang profan atau sekuler, bahwa itu bagian atau amanat dari Tuhan itu sendiri yang bersifat teologis, dan itu konsekuensinya ya kita harus saleh secara lingkungan. Saya kira itu dulu. Kalau misalnya itu tidak include, tidak dianggap bagian dari kesalehan, apalagi masyarakat kita ini masyarakat yang religius, yang dikejar pasti goalnya itu pasti kesalehan, surga neraka. Cuma jalannya apa nih? Oke, kesalehan individual udah sukses, kesalehan sosial udah sukses. Nah, yang harus utamakan di mainstreaming yaitu kesalehan lingkungan itu. Saya kira itu kerja panjang ke 10-20 tahun ke depan. Satu, kedua juga itu harus kerja kolektif dari banyak unsur. Ya, teman-teman aktivis, teman-teman agamawan, teman-teman media juga. Kadang-kadang di level aktivis sudah sip, udah oke sama agamawan, media nggak support. Nah, itu kan jadi problem lagi. Itu saya kira intinya kolaborasi kolaborasi itu penting banget. Kesalehan lingkungan itu yang saya kira belum terdengar, mungkin ada di pinggiran mana terdengar teologi lingkungan atau kesalehan lingkungan, itu yang saya kira belum, sehingga orang juga tidak terlalu mengejar itu karena dianggap bukan bagian dari kesalehan. Dia tidak merasa bersalah karena buang sampah sembarangan itu nggak merasa dosa gitu. Iya. Itu kan padahal itu problem karena mengandung mafsadat gitu. Ya, pada dasarnya meskipun tidak dikemukakan secara langsung gitu ya, dosa nggak dosa, itu sebenarnya tapi kan ada larangan la tufsidu fil ardi. Apapun yang berkaitan dengan mafsadat itu ya pasti mengandung dosa. Ya, jadi ala fasadil manhi kalau pengen masuk surga gitu ya, bukan cuma sekedar ibadah, tapi juga menghindari hal-hal yang berakibat sama mafsadat itu. Iya, betul Termasuk banget. tadi sampah, terus
penggunaan energi yang berlebihan dan yang lain-lain. Betul. Kalau pengen masuk surga ya berarti Ya itu. hal yang seperti itu harus Nah itu yang harus dikampanyekan di masyarakat itu, kesalahan lingkungan. Ya tanggung jawab siapa? Ya saya nggak mau nyari kambing hitam. Wah ini jajan kalangan agamawan atau kalangan aktivis. Ya kalangan aktivis sudah teriak-teriak mulu. Cuma kadang-kadang di level komunikasi ya ini mungkin jatah saya di level komunikasi yang mereka itu agak elitis sehingga tidak sampai ditangkap oleh kalangan masyarakat secara umum. Iya. Bahkan di kalangan agamawan sendiri itu tidak ditangkap. Itu kan berarti ada problem komunikasi. Berarti komunikasi keagamawannya sendiri Agamawan itu sendiri penting. dan juga agamawan ke masyarakat. Betul. Berarti bagaimana yang pertama kita memberikan kesadaran mungkin kesadaran kepada agamawan, setelah itu agamawan yang menerjemahkan untuk menyadarkan masyarakat, karena bagaimanapun masyarakat kita itu sangat percaya sekali kepada agamawan. Iya betul. Kalau agamawannya bilang ya kecuali hal-hal yang kurang baik lah, orang pasti masyarakat sudah bisa memilah. Iya, common sense itu udah bisa mikir sendiri. Tapi kalau hal-hal yang baik yang diajarkan oleh agamawan pasti masyarakat mengerti gitu ya, dan mengikuti. Nah itu mungkin teman-teman obrolan kita tentang Islam dan lingkungan dan fatwa-fatwa lingkungan ya. Sampai jumpa pada Islamic Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.